sebenarnya. Itu kita yang harus lindungin keluarga kita. Kita yang harus mati untuk keluarga kita. Kita harus mati. Ada kemungkinan mati untuk bisa cari makan. Jadi dari dulu manusia ada, hidup itu nggak pernah gampang. Dan uniknya di era modern sekarang, orang tuh mau cari gimana caranya jadi bahagia. Itu kan konyol. Karena kalian lihat sekarang, mungkin kalian lihat dunia ini berbeda ya dari zaman dulu. Kalau zaman dulu ya kan, tapi itu kan lu mungkin bilang, kok itu tapi zaman dulu ya. Dimana di situ ada binatang buas, sekarang kan udah nggak ada lagi. Kita udah nggak harus bikin api unggun. Sekarang udah ada gedung, udah canggih. Betul ya, biayain adiknya sekolah. Nah itu format tanggung jawab. Terus kalau misalnya kalian kerja nih ya, kalian kerja di restoran, kalian jadi waiter di restoran. Kalian merasa, oh gini gue nggak mau kerjain gini, nggak enak, capek gue. Nah, lu mau sekolahin adik lu atau enggak gitu kan pertanyaannya. Lu mau bayarin keluarga lu makan atau enggak? Lu mau bisa biayain orang tua lu atau enggak? Seperti gue dulu, kalian mungkin kira, oh ini enak nih, pas sangat susah. Di saat gue nggak punya apa-apa, gue harus punya tanggung jawab bahkan untuk biayain adik gue, biayain nyokap gue, ya. Dan itu bukanlah, dia udah 10 tahun buat nyampe di sini. Dulu gue agen properti keliling, ditolakin orang panas-panas, seperti ini nih, panas-panas. Ditolakin orang, naik motor itu. Hujan-hujan nyampe ke propertinya, orang yang janji udah telepon nggak jadi beli. Bukan nggak jadi beli, nggak jadi datang. Ditinggalin gue di sana. Nah, apakah itu hal, tapi apakah gue fokus terhadap kebahagiaan gue sendiri? Tidak. Gue fokusnya ke satu tadi, tanggung jawab. Ya, karena hidup ini untuk survive. Kalau gue nggak begitu ya, nggak bisa survive. Justru kalian yang masih bisa enak sekarang, masih orang tuanya bisa biayain, itu justru kalian punya privilege di situ. Nah pertanyaannya, kalau zaman dulu itu cowok itu berburunya daging ya, kita harus bangun pagi, kita berburu, ada kemungkinan kita disikat gitu sama binatang buasnya. Nah gantinya daging itu di sekarang apa? Ya uang. Kalian pikir, kenapa cewek mau sama cowok yang punya duit? Karena jawabannya satu, itu zaman dulu, cewek cari orang yang berotot, yang bisa melindungi dia. Karena gue bilang sama, mungkin kalian lihatnya dunia ini civilized ya, ada gedung dan gue bilang kayak tadi. Tapi satu yang kalian lupa tadi gue bilang, sifat manusia itu selalu sama. Kalau kalian punya goa besar dengan banyak daging, pasti ada orang yang mau rampok goa besar kalian dan banyak daging tadi. Dengan zaman dulu, cewek cari cowok yang berotot dan bisa punya banyak daging. Itu memberikan keamanan untuk dia. Sama dengan cowok yang punya banyak uang. Tapi sama gue bilang, kalau kalian punya goa sekarang yang besar, kalian punya bisnis yang besar, itu makin banyak binatang buas yang datang yang kalian punya. Dan hidup itu zero sum. Untuk kalian bisa dapat sesuatu, harus ada orang lain yang rugi. Nah ini yang banyak orang nggak paham tentang dunia ini. Nggak bisa semuanya untung. Kalau gue untung di sini, pasti ada yang rugi di sana. Gue buka restorannya di sebelah. Restoran gue laku. Restoran yang di sebelahnya udah buka 5 tahun lalu, ya pastinya dia nggak laku lagi. Pasti keambil 50% dari marketnya. Hidup itu zero sum. Ada yang dapat pekerjaan hari ini, ya. Ada yang syutingin video itu di belakang sana. Ada videografer lain gitu. Ada 100 videografer lain yang nggak sejago mereka, yang nggak ada di sini, yang nggak bisa kerja. Memang nggak adil. Lu antara lu mau upgrade skill lu mau upgrade terus level lu, atau lu nggak akan pernah nyampe. Sekarang, kalian udah tahu bahwa hidup itu tentang tanggung jawab, dan tanggung jawab itu butuh uang. Lu butuh uang untuk biayain adek lu butuh uang untuk umrohin orang tua lu, tentang uang. Gue selalu ceritain konsep bahwa uang itu ada dua ya, diciptakan sama kalian ambil dari orang. Ya kesannya kasar kan, tapi gue bilang sama. Ini hutan rimba, antara lu ngambil uang orang atau uang lu diambil. Yang bisa bikin uang itu cuma bank sentral sama para bank. Kita nggak bisa bikin uang. Gue dan lu sama, kita cuma bisa ngambil uang dari orang. Jadi caranya gimana untuk ngerti uang? Setiap kali uang lu diambil, contoh misalnya gue tadi beli makanan, itu artinya uang gue diambil gitu kan, sama orang yang jualan makanan. Lu pikir kenapa uang lu diambil? Apa yang dia lakukan? Karyawan dia berapa? Nah itu gue lakukan dari berapa uang gue diambil. Oh karena gue beli makanan yang enak. Karyawan dia harus digaji berapa? Oh 2 karyawan, UMR dua-duanya 6 juta per bulan. Kira-kira harga untuk bikin makanannya berapa? Lu harus mikir uang seperti itu. Setiap kali uang itu berpindah dari tangan lu, artinya uang lu tuh dicolong sama orang lain. Kata-katanya bener-bener dicolong. Jadi lu aware setiap kali uang lu tuh dicolong sama orang. Karena hidup ini zero sum. Satu untung, satu selalu rugi. Dan untuk mendapatkan ini, menurut gue itu butuh pengorbanan yang luar biasa. Karena tanggung jawab itu nggak datang tiba-tiba ya. Lu harus percaya di dalam hati lu bahwa lu bisa melakukan apa yang lu udah ngomong, lu akan lakukan. Kalau nggak pasti susah. Setiap lu mau ngomong ke gue, lu bikin bisnis susah, bikin capek. Sama, semuanya juga capek. Dulu gue jualan sedotan, nggak bakal jadi orang apa-apa. Oh, bisnis lo itu kadang bukan dari orang terjauh dari lo. Kadang itu kita sendiri. Yang tadinya kita mau banggakan itu justru yang meremehkan kita. Setiap lu mau nyerah, lu ingat itu. Ya 10 tahun, 20 tahun, lu fokus di satu bidang, jadi yang terbaik di bidang itu. Dan lu akan